Koalisi perubahan mulai ribut, tanda-tanda akan bubar. Andi Arief terang-terangan serang Waketum Nasdem Ahmad Ali. Banyak orang yang mengira dengan ditandatanganinya piagam koalisi perubahan pada 24 Maret 2023 silam, PKS, Partai Demokrat dan Nasdem akan makin sulit mengusung Anies. Bahkan sudah ada warganet yang mengingatkan pendiri lembaga survei Sirius Network, Hasan Nasbi, untuk menyiapkan Alphard. Karena sebelumnya ia bertaruh dengan ex kader PSI yang kini jadi pendukung Anies, Suni Tanuwijaya. Jika Anies dapat tiket capres, maka Hasan Nasbi akan memberikan Suni 1 unit mobil Alphard. Begitupun sebaliknya. Ingat ya, tagih janji sama Hasan Nasbi dan kawan-kawannya mobil Alphard. Yang bilang Anies nggak dapat tiket capres, janji adalah hutang. Tutur pemilik akun tweet @Yurisa Samosir. Ada yang tahu alamat rumah sama kantornya nggak? Saya mau ambil Alphard dari beliau. Tweet pemilik akun tweet @Makarunano mengomentari cuitan akun tweet @Yurisa Samosir tersebut. Dan memang piagam koalisi perubahan itu cukup membuat Anies tenang, karena meskipun tidak mengikat secara hukum, tapi partai akan mikir 1000 kali untuk mengingkarinya. Sanksi sosialnya berat, Ferguson, seperti dicap sebagai pengkhianat oleh parpol pengusung Anies serta dibenci oleh kadrun. Piagam koalisi perubahan itu ibarat orang sudah tunangan, meskipun bisa jadi dibatalkan tapi sulit. Ada beban moral di sana, karena banyak orang sudah tahu. Hanya saja ternyata kenyataan tidak seindah apa yang dibayangkan. Harapannya koalisi pengusung Anies semakin kompak. Nasdem dan Partai Demokrat malah gontok-gontok. Namanya partai besar juga, pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Iya, mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Memang kalau diperhatikan, ketiga partai tersebut mengusung Anies rupanya ada udang di balik bakwan. Nasdem ingin mendapatkan koktail efek serta suara dari pendukung Anies. Partai Demokrat ingin AHY jadi cawapres Anies, sedangkan PKS ingin Aher yang mendampingi Anies. Namun PKS nggak terlalu ngotot memaksakan kehendak. Mereka sadar diri kalau partainya bukanlah partai yang besar, serta Aher tidak punya logistik dan elektabilitas yang cukup, sehingga tidak sampai berkonflik dengan Nasdem maupun Partai Demokrat. Justru Partai Demokrat yang maksa banget AHY harus jadi cawapres Anies, padahal partai nyaris gurem. Hal ini yang tidak disukai oleh Nasdem. Pertanyaannya, kenapa partai besutan Surya Paloh itu menolak AHY jadi cawapres? Diputuskan bukan memaksa-maksa harus kemudian Mas AHY, bukan dalam konteks itu. Konteksnya adalah kalau melihat hasil survei ini banyak masyarakat yang masih ragu Mas Anies ini maju atau tidak gitu kan, belum deklarasi bersama gitu ya. Nah, sehingga kalau melihat waktu kan hanya tinggal 7 bulan ke depan, dan kalau kemudian terlalu mepet nanti di akhir itu kan hanya punya 75 hari untuk berkampanye. Sedangkan partai-partai lain kan, koalisi lain kan juga sudah ada yang mulai berkeliling kemana-mana, dan saya kira akselerasinya lebih cepat gitu. Ada banyak sih alasannya. Berikut diantaranya. Pertama, AHY bukanlah cawapres potensial. Terbukti ikut Pilgub DKI saja dia kalah, sehingga kalau jadi cawapres, peluang Anies untuk kalah sangat besar. Kedua, Partai Demokrat pelitnya minta ampun. Terbukti menurut pengakuan Anies, partai tersebut tidak pernah keluar duit semenjak deklarasi mendukung dia. Justru selama ini yang mendanainya melakukan kampanye tidak resmi karena tidak sesuai jadwal adalah Nasdem. Bisa jadi sudah ratusan miliar duit Nasdem yang dihabiskan untuk mendanai safari politik Anies di 70 daerah di Indonesia. Sementara Partai Demokrat serupiah pun tidak keluar modal, cuma modal dengkul dan muka badak doang. Maunya partai berlambang bintang Mercy Anies AHY jadi pasangan capres-cawapres. Yang mendanai kampanye adalah Nasdem. Nggak maulah Ahmad Syahroni dan kawan-kawan, karena enak di Demokrat, nggak enak di mereka. Ketiga, kalau AHY yang jadi cawapres Anies, Demokrat yang akan panen koktail efek. Pertanyaannya, kenapa demikian?
karena AHY adalah kader Demokrat, sedangkan Anies bukan kader Nasdem. Sementara koktail efek itu memang hadiah untuk partai yang berani mengusung kadernya sendiri sebagai capres atau cawapres. Semestinya Anies jadi kader Nasdem karena sudah didukung oleh Paloh. Tapi karena dia tipikal orang yang mau enaknya saja, jadi presiden mau tapi nggak mau masuk partai. Itulah Anies. Licik kan? Padahal kalau diperhatikan, Presiden Indonesia mulai dari Soekarno hingga Presiden Jokowi, kader partai semua, tidak ada yang independen atau non parpol. Nggak kebayang kalau Anies terpilih jadi presiden, pasti dia akan dapat Guinness World Record sebagai presiden yang bukan kader partai pertama di Indonesia. Sehingga Nasdem nggak mau dong, dia yang nanam, Demokrat yang panen. Nasdem yang usung Anies duluan, tapi Partai Demokrat yang dapat keuntungan paling banyak. Kan nggak ada akhlak itu namanya. Dan alasan-alasan yang lain. Nah, karena sama-sama memiliki kepentingan inilah membuat Partai Demokrat dan Nasdem saling serang. Tensinya pun semakin memanas. Terbukti baru-baru ini Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief secara tiba-tiba mengskakmat Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Untuk lebih jelasnya berikut pernyataan anak buah AHY tersebut melalui akun tweetnya @andiarif. Menurut Mat Ali, gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi. Bisa membuat kita bertanya balik pada Mat Ali, jika Anies memilih AHY, apakah Nasdem akan cabut dari koalisi? Ngeri. Nama bagus-bagus yang notabene pemberian orang tuanya, Ahmad Ali yang artinya terpuji atau mulia, serta kedudukannya tinggi, diplesetkan menjadi Mat Ali oleh mantan pecandu narkoba. Jelas itu tidak hanya serangan tapi juga hinaan. Kemudian bukti lain kalau ex-staf sus SBY tersebut menghajar Ahmad Ali adalah ia menantang, jika Anies memilih AHY sebagai cawapres, maka Nasdem semestinya mundur dari koalisi. Tidak pelak, pernyataan keras Wan Andi itu pun langsung mendapat respon yang beragam dari warganet. Bang Andi disetir siapa nih buat jagal Anies? Tutur pemilik akun tweet @tweetkuaing. Terakhir ada buzzer Demokrat yang mengatakan Ahmad Ali adalah musuh dalam selimut, sembari menampilkan bukti foto Waketum Nasdem itu sedang makan bareng musuh bebuyutan SBY, Anas Urbaningrum. Ada-ada saja kelakuan kader partai nyaris gurem beserta pendukungnya. Baru berkoalisi untuk mengusung capres saja sudah menyerang kawan sendiri dan memaksakan kehendak. Bagaimana kalau nanti berkuasa? Siap-siap saja Nasdem dihabisi oleh partai yang sampai sekarang masih katakan tidak pada hal korupsi tersebut. Mending Novel Bamukmin saja yang jadi cawapres Anies kalau begitu. Pas itu, cocok. Pendukungnya banyak, Anies pun pendukungnya banyak. Sama-sama pendukungnya banyak, tapi hanya dari kadron saja. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syur.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?